Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arya Satya Saputra. Kali ini saya akan memberikan tips and trick tentang mengamankan email dari serangan. Di sini saya menggunakan materi Certificate Network Defender dari Easy Council pada modul pertama. Di sini menjelaskan tentang beberapa teknik email attacks. Yang pertama adalah email attacks dengan malicious email attachment, yang dimana attacker memberikan attachment berupa virus yang mungkin bisa menginfeksi jika dibuka. Nanti saya akan menjelaskan tentang bagian ini juga. Lalu ada teknik lain yaitu malicious user redirection. Di sini biasanya melampirkan URL yang ketika diklik akan mendapatkan informasi dari user. Selanjutnya, email attack phishing, yang mana nantinya jika diklik akan sama seperti website aslinya. Nanti saya akan juga jelaskan. Selanjutnya, email attacks spamming. Nah, biasanya spam ini digunakan untuk memengaruhi user untuk membuka. Biasanya dia menawarkan important transaction gini, atau mendapatkan uang, atau ya sama, pokoknya sama seperti email aslinya. Nah, teknik-tekniknya seperti itu untuk teknik email attack teknik. Lanjut saja untuk penjelasannya. Di sini saya sudah mencari beberapa contoh email yang asli dan email spam atau phishing. Nah, untuk tipsnya kali ini saya akan memberitahu pada teman-teman, yaitu yang pertama itu kita cek apakah email tersebut dikirimkan dari website resmi atau bukan. Bisa diklik di sini. Sepertinya ini akun yang resmi karena ini adalah subdomain dari microsoft.com dan terenkripsi. Lalu di sini seperti memang asli ya. Lalu ketika kita klik yang button ini, di pojok kiri bawah itu ada teredireksi ke akun live.com, yang artinya itu website resmi Microsoft aslinya. Begini ketika diklik. Namun kita jangan asal klik, karena mungkin jika kita dikirimkan dari serupa seperti email Microsoft tetapi itu dari attacker, maka nanti kita memasukkan informasi lalu digunakan oleh attacker untuk menguras ketika kredit card, ketika kita memasukkan nomor kartu kredit. Lalu di sini saya
kasih tahu tentang email resminya. Begini contohnya, ketika diklik pun juga tidak apa-apa. Kita coba lihat. Kita bisa menggunakan virus total untuk cek apakah website ini malicious atau bukan. Kita masukkan saja, lalu akan dianalisis oleh virus total. Mohon maaf teman-teman, saya lagi batuk. Nah, di sini dari virus total tidak ada maliciousnya, berarti link ini aman. Biasanya kalau ada URL redirection gini, kita perlu cek di virus total juga, ataupun di hybrid analysis ini. Lalu lanjut saja. Di sini saya akan tunjukkan juga beberapa phishing email. Biasanya di phishing email tuh tampilannya sama seperti email yang asli ini, namun ada beberapa yang berbeda. Seperti pengirimnya itu mungkin dari domain yang tidak jelas. Nah, lalu URL redirection ini juga websitenya tidak jelas. Ada beberapa yang typo juga. Namun hampir sama dengan email aslinya. Selanjutnya, saya akan berikan contoh tentang email phishing lainnya. Di sini tidak ada yang seperti yang asli, seperti email ini, namun beberapa saya tunjukkan beberapa email phishing. Begini contohnya. Blockchain price. Ini ada free Bitcoin juga. Pengirimnya pun di sini tidak jelas. Ini contohnya email yang bukan, saya tidak tahu email ini emailnya siapa, tetapi dia mengirimkan email kepada saya. Selanjutnya, ketika semisal ada redirection email gini, kita bisa di copy link address aja, lalu kita coba cek tampilannya ada di menggunakan URL to PNG. Websitenya ada di ini ya, URL to PNG sini. Lalu kita URL robot, anti robot, kita cek. Nah, di sini tampilannya Microsoft gini ya, asli gini ya. Memang kalau dibuka seperti ini. Namun kita perlu waspada tentang link yang hampir sama tampilannya dengan link resminya. Di sini saya tampilkan link yang hampir sama tampilannya, tetapi bukan milik Microsoft asli. Nah, ini
Tampilannya hampir sama kan, agak berbeda sedikit. Nah, ini adalah link phishing-nya, tampilan phishing dari akun Microsoft. Di sini ketika kita memasukkan informasi kita dan jelek-jeleknya kita mau masukin kartu kredit kita, maka akan digunakan attacker untuk hal yang tidak bukan haknya. Bisa jadi untuk mengambil saldonya, digunakan untuk yang lainnya. Nah, kita juga bisa cek tampilannya di URL PNG ini. Nah, hampir sama kan dari tampilannya tadi, yang resmi dan yang phishing. Lalu untuk di sini kan ada attachment. Nah, biasanya itu email perusahaan juga tidak menggunakan Gmail untuk perusahaannya. Nah, di sini ketika ada virus yang dikirimkan oleh attacker, Gmail memprovide pemindah virus dan dinonaktifkan ketika downloadnya. Nah, ketika tidak menggunakan Gmail, bagaimana caranya? Nah, kita bisa memanfaatkan tools dari hybrid analysis ini. Kita klik, kita copy attachment-nya tadi, kalau kita proses, ini langsung kita cek. Ini membantu analisa virus attachment-nya. Apakah nanti ada thread atau bukan, atau tidak ada. Kita bisa juga menggunakan virus total. Kita kasih URL aja. Atau kalau misal ada attachment seperti ini, kita bisa laporkan ke insiden response team pada perusahaan. Nah, di sini tidak ada thread yang dari attachment tersebut. Namun kenapa tidak terdeteksi? Mungkin saya salah mengkopinya. Mungkin ketika kita download dan dikasihkan ke hybrid analysis ini, kita bisa tahu apakah di situ ada virusnya, attachment itu ada virusnya atau tidak. Di virus total pun tidak diketahui. Selanjutnya, saya akan memberi tips bagaimana cara mereport link yang terindikasi phishing ini dengan menggunakan Safe Browsing Google.com. Ini memberitahu bahwa ini adalah fitur dari Google yang digunakan untuk melaporkan link phishing agar tidak bisa dibuka oleh orang lain. Ini opsional aja, kita masukkan.
isi. Kalau kita submit report, nanti akan diproses oleh Google. Untuk di sini juga ada triknya, memberitahu kepada teman dan untuk memproteksi dirinya sendiri. Nah, sekian tips and trik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa.